Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'da la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para partisipan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini tadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tetap diberikan daya majlis insyaallah berkah itu ilmu. Mari kita awali dengan baca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wasallam zawjul wa dzurriyyati wa khumsul wa alaikum salam jami'an tabi'ina lahum bi ahsan katam qurban wa rahmah syai'in ولا حول جميع ما ذكر في فتحاتنا في فتحات وجه الشيخ وجميع الكتب خصوصا الكتب التي تعلم عنها سلسلة من سبينا خصوصا حضرة مؤلف هذا الكتاب المختصر اللطيف أو المختصر الصغير للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المفضل رضي الله عنه وقدس الله سره ونور ضريحه ونفع الله بصره وبأنواره وبأخلاقه ومزيته وكرامته وبركة نفحاته في الدين والدنيا والآخرة ولمن تعلم وتعلم وتذكر وتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على مسلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء على الهدى والدلة على خير ابتغاء مرضات الله وقربه وثواب ورضوانه وعليكم الصالحة وعلى ما نبي سافر الرجال صلحوا على ما يحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ذو الجلال الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا الله يا كريم يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا هب لنا من لدنك علما لدنيا وأسرارا ربانية ونورا سماويا ونظارا إلهيا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحب المرسلين والهم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. طيب. Maka Allah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan kajian daripada kitab Mukhtasar Al-Latif atau Mukhtasar As-Saghir. Insyaallah kita akan lanjutkan pada bab Al-Hajj, Furudul Amrati wa Wajibatuha. Betul ini ya? Baik. Kayaknya yang faslun fi surutil wujubil saum belum Pak Ustaz apa ya? Apa udah ya? Baik, surut wujubis saum. Udah ya, udahnya udah nih Tam. Baik, yang memegang kitab ada yang ngasih tanda sampai terakhir di mana? Iya, kalau sini tanggal 4 bulan 7 22 faslu fi suruti wujubis saum. Itu ya udah dibahas itu kayaknya Pak Ustaz. Sekarang haji benar, babul haji. Baik, Bu Siti Mariam, apakah menandai terakhir pertemuan terakhir kemarin? Oh, tidak Ustaz. Apakah tidak ada satupun yang ada di majelis Zoom ini yang menandai daripada tanda ngaji kemarin? Apakah cuma mendengarkan saja? Kalau kemarin nggak ngaji kayaknya Pak Ustaz ya. 2 minggu ya Ustaz nggak ngaji ya Ustaz? 2 minggu yang lalu. Ini terakhir tanggal 4 bulan 7 terakhir. Apa sayanya yang nggak ikut? Apa Pak Suripno juga merasa begitu? Kayaknya 2 minggu ya Pak Suripno ya nggak ngaji ya? Ya pokoknya tanggal 7, tanggal 4 bulan 7. Sekarang tanggal berapa? Baik, yang terakhir Bapak kemarin? Terakhir faslun fi suruti wujubi saumi. Baik, yang lain ada yang nandai nggak ada ya? Iya, sepertinya seperti itu Ustaz, tentang saum. Karena saat itu saya bertanya tentang orang yang meninggalkan puasa terus kemudian ketabrak puasa lagi, itu harus dibayar kafaratnya atau hanya qada aja. Saya bertanya seperti itu sih, seingat saya. Kalau di YouTube ini sih udah sampai situ Ustaz. Furudul umroh wa wajibatuha.
lupa saya. Ya ini Iya, Ini Ini- berarti ya. memang ini. yang saya maksudkan. Hmm. Mohon, makanya ini pentingnya kita ngaji pakai kitab dan menyimak Ya. sehingga tahu batasnya. Nah, yang saya buka sudah sesuai dengan batas terakhir. Oh iya. Furudul umrati wa wajibatuha. Makanya ini yang disebut dengan oleh ulama idza hafidho farro wa idza kataba qarro. Jadi kalau menghafal saja, apalagi kira-kira ini akan hilang. Tapi kalau ada catatan, kemudian ada buku yang disimak, maka insya Allah akan lebih baik daripada tidak mencatat dan tidak memegang kitab. Ala kulli hal, syukran jazilan, barakallahu fikum jami'an. Kita baca furudul umrati wa wajibatuha. Jadi yang tadi batasnya Pak Suripno tentang puasa itu sudah sangat jauh sekali. Sudah kita baca di pertemuan sebelumnya. Baik, jazakumullah khairan wa ahsan. Furudul umrati wa wajibatuha. Fardu-fardunya umrah dan juga wajibat atau hal-hal yang diwajibkan di dalam umrah. Jadi kita sudah membahas tentang bab haji dan kemarin sudah kita bahas apa yang menjadi rukunnya haji, apa pengertian haji, apa syarat wajibnya haji serta syarat sahnya haji. Dan sekarang kita membahas tentang furudul umrah wa wajibatuha. Kenapa disendirikan, dibedakan antara haji dan umrah? Karena haji dan umrah itu meskipun toh mirip, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya sedikit dan tipis, yaitu adalah tidak ada wukuf di Arafah, di rukun daripada umrah. Sementara di dalam haji itu ada wukuf di Arafah. Kemudian waktu daripada ibadah haji itu tertentu di bulan-bulan haji, yaitu adalah dilakukan pada bulan Zulhijjah. Ya, tentu berangkat dari prosesinya bisa dari mulai Dzulqa'dah, Zulhijjah, dan pulangnya bisa sampai pada setelah bulan Zulhijjah. Tergantung daripada keberangkatan daripada jamaah. Ala kulli hal, bulan haji itu dilakukan pada bulan haji, ya. Bulan haji ya bulan Zulhijjah. Nah, kalau umroh bisa dilakukan kapanpun, tidak ada batasan waktu, bisa dilakukan kapanpun dan bisa dilakukan berulang-ulang di hari ataupun waktu ataupun bulan yang berbeda-beda sepanjang tahun. Artinya bisa dilakukan sewaktu-waktu. Taib. Mohon apa yang sedang menyalakan mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu biar tidak berisik. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh untuk nanti bertanya. Baik, furudul umrati wa wajibatuha. Fardu-fardunya umroh atau rukun-rukunnya umroh dan wajib-wajibnya umroh. Apa perbedaan daripada furud ataupun jamak daripada fardu? Wajibatuha jamak daripada wajib. Apa perbedaan fardu dengan wajib? Kalau fardu adalah apabila seseorang dia tidak melakukan fardu ini, maka tidak sah umrahnya dan tidak bisa diganti dengan dam ataupun kafarat. Sementara kalau wajib itu adalah apabila seorang itu meninggalkannya, maka umrahnya tetap sah apabila dia membayar dam atau kafarat daripada apa yang dia langgar. Dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Hajj Bafadhal di dalam kitab Mukhtasar Al-Latif, yaitu adalah furudul umrati wa wajibatuha. Wa furudul umrati arba'atun. Fardunya umrah itu ada 4. Yang pertama apa? Yaitu adalah al-ihramu, yaitu melakukan niat ihram. Niat ihram ini dilakukan di miqatnya. Miqat zamani ataupun miqat makani. Miqat zamani, waktu daripada umrah sepanjang tahun. Kemudian miqat makani, tempat daripada memulai prosesi ibadah umrah, itu dimulai daripada tanah halal, yang mana orang tersebut berangkat dari arah itu. Kalau misalkan dari Indonesia, maka bisa melalui tanah halal, dari tanah halal Yalamlam misal. Nah, dan juga masing-masing memiliki tempat daripada miqat makaninya. Kalau misalkan sudah berada di Makkah Al-Mukarramah ketika mau melakukan ihram umrah, maka keluar dulu ke tanah haram. Keluar dulu dari tanah haram menuju ke tanah halal.
bisa ngambil di Hudaybiyah, bisa mengambil di Ji'ranah, atau bisa mengambil di Tan'aim. Kalau misalkan dari arah Madinah Al-Munawwarah, maka bisa mengambil miqat ihram mulai daripada Zulhulaifah atau Bir Ali atau Abar Ali. Ini adalah maksud daripada al-ihram. Kemudian at-tawafu, melakukan tawaf. Setelah ihram kemudian melakukan tawaf. Tawaf mengitari Ka'bah. Berlawanan dengan arah jarum jam dengan memposisikan Ka'bah berada di sebelah bagian kiri badan. Dan perlu diketahui bahwasanya ketika tawaf itu tidak diperkenankan untuk kemudian ketika memutari Ka'bah itu melempeng ataupun berpaling, ya, pundak sebelah kiri berpaling daripada arah Ka'bah. Misalkan berdoa menghadap kiblat di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah daripada melakukan tawaf. Maka kalau seperti itu, di saat dia memalingkan dada ke arah kiblat, maka itu tidak dihitung sebagai putaran tawaf. Maka konsekuensinya dia harus kembali lagi dan kemudian berjalan dengan memposisikan pundak sebelah kiri, badan sebelah kiri itu menghadap ke arah kiblat. Maka ini penting untuk diperhatikan. Kebanyakan orang ini meremehkan sesuatu yang sepele ini, tapi ini dapat berakibat fatal. Tawafnya tidak bisa dianggap sah karena tidak mengitari Ka'bah, tapi justru menghadap Ka'bah. Taib. Itu tawaf sebanyak 7 kali dimulai daripada rukun Hajar Aswad. Diputar sampai kemudian ketemu lagi pada rukun Hajar Aswad, maka dihitung 1. Dan kemudian muter lagi sampai 7 kali. Setelah itu nanti berpindah pada rukun ataupun fardu selanjutnya, yaitu adalah as-sa'yu. Summa sa'yu. Kemudian sa'yu berjalan. Berjalan bagaimana? Berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Bukit Marwa. Yaitu adalah melakukan perjalanan dari Bukit Safa dan Marwa. Dahulu bukit, namun sekarang ini sudah dibangun menjadi gedung yang sudah enak untuk ditempati. Ada 4 lantai kalau tidak salah, kalau enggak dibangun lagi. Nah, itu disebutkan bahwasanya dimulai pada hitungan ganjil, ya, hitungan ganjil 1, 3, 5, 7, itu adalah hitungan dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwa. Genapnya 2, 4, 6 itu adalah hitungan dari Bukit Marwa ke Safa. Maka nanti berakhir hitungan ke-7 daripada sa'i baina Safa wal Marwa, berakhir nanti di Safa, berakhir di Marwa. Maka putarannya itu dihitung Safa Marwa 1, Marwa Safa 2, Safa Marwa 3, dan seterusnya. Sampai terakhir nanti hitungan ke-7, Safa ke Marwa. Berakhir di Marwa. Dan nanti kemudian melakukan yang namanya tahallul. Nah, di antara Safa dan Marwa ataupun Marwa ke Safa itu ada namanya garis-garis hijau yang kemudian disunahkan untuk melakukan lari kecil. Nah, biasanya ada tandanya berupa lampu hijau. Itu disunahkan untuk berlari kecil, khususnya bagi laki-laki. Bagi perempuan sebaiknya tidak, karena memiliki porsi badan dan bentuk tubuh yang berbeda dengan laki-laki. Kemudian setelah melakukan sa'i baina Safa wal Marwa 7 kali putaran, berakhir di Marwa, kemudian ditutup dengan yang namanya tahallul. Maka dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Hajj Bafadhal, "Tsummal halqu awit taqsiru." Ini adalah melakukan tahallul berupa menggundul rambut. Al-halqu artinya menggundul rambut, awit taqsir ataupun memendekkan rambut. Maka barang siapa yang sudah melaksanakan prosesi 4 rukun atau fardu daripada umroh ini, maka selesailah bagi dia melaksanakan prosesi umroh. Jadi para hadirin partisipan Allah Subhanahu wa taala, umroh itu sesuatu yang sederhana dan simpel, sehingga seorang itu bisa melaksanakan umroh dalam sehari sesuai dengan kemampuannya. Kalau pengalaman dulu pas waktu umroh ataupun pas waktu haji, Al-Fakir melihat teman-teman yang melaksanakan umroh itu bisa melaksanakan umroh dalam sehari, bisa 3 kali, bahkan 5 kali, sebagian bahkan sampai 7 kali dalam sehari melaksanakan ibadah umroh. Nah, tentu ini disesuaikan dengan kapasitas kemampuan daripada jamaah ataupun yang bersangkutan. Nah, umroh ini
umroh ini merupakan hukumnya adalah wajib ketika baru pertama kali. Ya, ini umroh yang bersama dengan haji itu hukumnya adalah wajib. Sementara kalau kedua, ketiga, dan seterusnya itu merupakan hukumnya adalah sunnah. Akan tetapi apabila memang lebih maslahat untuk tidak melaksanakan umroh atau tidak melaksanakan haji lagi, akan tetapi dialokasikan atau diarahkan untuk kegiatan, ya ini adalah kegiatan sosial, misalkan membantu tetangga yang sedang terkena bencana, atau misalkan merawat daripada orang yang yatim, atau memberikan santunan kepada fakir miskin, maka itu lebih bagus daripada kemudian melaksanakan haji berkali-kali atau umroh berkali-kali, namun tidak memberikan kemaslahatan yang lebih daripada dirinya sendiri ataupun masyarakat lingkungan di mana dia berada. Baik, ini adalah umroh. Wajibatuha, wajibnya umroh, sesuatu yang wajib dilakukan ketika umroh, itu adalah al-ihramu minal miqat. Itu ihram daripada miqatnya. Ini hukumnya adalah wajib. Miqatnya masing-masing. Miqat maksudnya di sini miqat yang dimulai, awal mulai tempat melakukan niat daripada ihram. Ya, bisa kalau dia sudah berada di Mekah, ya tadi seperti bisa dilakukan keluar ke tanah halal terlebih dahulu, yakni ke Tan'aim, Hudaybiyah atau Ji'ranah. Baik. Nah, kalau di Hudaybiyah konon kabarnya masih belum bisa diperbolehkan karena di sana selain jauh dulu pernah dikabarkan di sana itu ada penyakit antraks atau sejenis sapi gila yang mana Hudaybiyah itu banyak peternakan daripada unta, maka tidak boleh mengambil miqat dari Hudaybiyah. Akan tetapi sebenarnya bisa juga mengambil di sana bagi sebagian orang yang sudah mengetahui celah ataupun mengetahui triksnya. Insya Allah kita dimudahkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kemudian dikatakan fasal yang selanjutnya, fasun furudu tawafi. Fardunya tawaf itu ada berapa? Nah, pada saat tadi kita membahas tentang fardu daripada umrah, di dalamnya ada tawaf. Nah, di dalam tawaf itu ada fardunya sendiri, ada rukunnya sendiri. Apa saja? Maka dikatakan oleh Syekh Abdullah Bafadhal, furudu tawafi, fardunya tawaf, yang pertama adalah satrul aurati, menutup aurat. Aurat ditutup. Tentu di sini aurat di sini adalah aurat sesuai dengan jenis kelaminnya masing-masing. Ya ini kalau laki-laki baina surrah wa rukbah, kalau perempuan itu adalah jami'u badaniha siwal wajah wal kafain. Ini adalah aurat. Kemudian yang kedua, wa taharatul hadatsaini, suci daripada dua hadas. Ai hadasil asghar wa hadasil akbar. Maksudnya adalah hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang ketiga, hadas kecil bisa dibersihkan ya. Hadas kecil bisa disucikan dengan menggunakan wudu. Hadas besar disucikan dengan menggunakan mandi besar. Atau kalau nggak ada air, maka wudu ataupun mandi bisa diganti dengan tayammum. Kemudian yang ketiga, wa taharatun najasati fi thawbi wal badani. Ini adalah sucinya najis fi thawbi wal badani wal makan. Ya, suci daripada najis baik di pakaian daripada orang yang melakukan ihram maupun di badan atau tubuhnya, wal makan juga tempat di mana dia melakukan ihram. Ini adalah hukumnya adalah wajib. Artinya dalam keadaan melakukan tawaf, maka dia harus dalam keadaan suci tempat, pakaian dan badan. Wa yaj'ala al-ka'bata an yasari. Yang keempat yaitu adalah menjadikan Ka'bah berada pada posisi sebelah kiri. Ka'bah berada di sisi sebelah kiri. Jadi tidak bisa kalau misalkan kita kemudian membengkokkan badan kita, terus kemudian menghadapkan badan kita ke arah Ka'bah, kemudian sambil berjalan, maka tawafnya tidak sah. Sebab di dalam fardu atau rukunnya tawaf itu adalah menjadikan Ka'bah berada di sisi kiri. Nah, ini perlu berhati-hati. Masalah yang ini sering sekali pada praktiknya itu terlewatkan.
Wa ayyatufa sab'a marratin. Kemudian selanjutnya yang kelima ayyatufa sab'a marratin. Itu adalah melakukan tawaf sebanyak 7 kali putaran kharijal Ka'bah, di luar daripada Ka'bah, dakhilal Masjidil Haram, dan masih di dalam area Masjidil Haram, sebagaimana kita bisa melihat di dalam live streaming ketika melihat Ka'bah diputarin. Nah, disitulah tempat daripada tawaf. Baik, kemudian yang selanjutnya yaitu adalah wa ayyabtadi'a bil hajar aswad, dimulai tawaf itu dari rukun hajar aswad. Biasanya ada tandanya, ada garisnya. Ada garis hijau dan kemudian ada lampu hijau yang menunjukkan itu adalah pojok daripada rukun hajar aswad. Baik. Kemudian selanjutnya di dalam rukun daripada umroh ada namanya sa'i. Sa'i baina Safa wal Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawwafa bihima. Man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Jadi tawaf itu dari mulai Safa menuju ke Marwah. Nah, ini kemudian setelah itu berputar lagi dari Marwah ke Safa dan kemudian terus sampai 7 kali berakhir di Marwah. Di situ bagaimana rukun ataupun fardunya? Dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fadl, beliau mengatakan fasun wa furudhu sa'i. Fardu ataupun rukun daripada sa'i yaitu adalah ayyabda'a bis Safa fil maratil ula. Untuk pertama kali, ini adalah untuk hitungan pertama, itu dimulai daripada Safa. Kemudian yang kedua, wabil marwati fit tsaniyah. Untuk hitungan kedua itu dari apa? Marwah ke Safa. Wa hakadza sab'an, dan itu terus berulang sampai 7 kali. Sebagaimana tadi sudah saya singgung bahwasanya maksudnya di sini fil maratil ula dan fis tsaniyah, ini pada hitungan ganjil, hitungan ganjil 1, 3, 5, 7 itu adalah berjalan dari Safa ke Marwah. Sedangkan hitungan genap 2, 4, 6 itu adalah berjalan dari Marwah ke Safa. Itu nanti pada akhirnya pada hitungan ke-7 berhenti di Marwah, dan di sanalah kemudian nanti melakukan yang namanya tahallul. Wa yakuna ba'da tawafir rukni, dan yang namanya sa'i ini harus dilakukan setelah tawaf rukun atau disebut dengan tawaf ifadah atau tawaf umroh. Dilakukan setelah tawaf 7 kali baru kemudian melakukan yang namanya sa'i. Tidak bisa kemudian sa'i dulu karena ngelihat Ka'bah misalkan ramai, ya udah sa'i dulu. Kemudian baru setelah sa'i tawaf, maka kalau seperti ini sa'inya tidak dianggap sah. Maka nanti setelah melakukan tawaf harus mengulang lagi sa'inya. Baik. Awil kudumi, atau setelah tawaf kudum. Tawaf kudum itu adalah tawaf ketika pertama kali masuk di Masjidil Haram, tawaf kedatangan. Ini adalah setelah itu melakukan yang namanya sa'i. Baik. Bihaitsu la yatakhallalu bainahuma al-wuqufu bi Arafah. Gambarannya bagaimana? Ba'da tawafir rukni awil kudum, sa'i dilakukan setelah tawaf rukun atau tawaf ifadah, awil kudum atau tawaf kudum, tawaf datang pertama. Itu gambarannya adalah bihaitsu la yatakhallalu, dengan gambaran tidak dipisahkan, tidak disela-selai antara keduanya maksudnya sa'i dan tawaf rukun atau tawaf kudum, al-wuqufu bi Arafah, dengan pemisah berupa wukuf di Arafah. Kalau dipisah dengan wukuf di Arafah, maka ini hukumnya adalah tawafnya, sa'inya sa'inya tidak dianggap sah sebab sudah dipisah antara tawaf rukun atau tawaf kudum dengan wukuf di Arafah. Tidak langsung disambung setelah tawaf rukun atau tawaf kudum disambung dengan sa'i, tapi justru kemudian tidak sa'i, kemudian berangkat ke Arafah melaksanakan wukuf, padahal dia belum melakukan yang namanya sa'i. Maka kalau seperti ini hukumnya adalah tidak memenuhi kriteria daripada rukun sa'i. Baik. Untuk selanjutnya fasal yang membahas tentang tahallul. Tahallul bagi orang yang melaksanakan ihram, baik ihram haji ataupun ihram umroh. Di sini insya Allah menjadi fasal yang terakhir akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Nanti habis fasal ini kita baca, nanti dipersilahkan apabila ada yang mau bertanya, silahkan bertanya terkait bab yang kita diskusikan ini. Ini tentang furudul umrah dan wajibatuha,
furudut tawaf, furudut sa'i. Dan sekarang kita bahas faslun. Lil haji tahallulani. Haji memiliki dua tahallul. Ya, tahallul awal dan tahallul sani. Ya, tahallul awal dan tahallul sani. Fal awal yahsulu bisnaini min thalathatin. Tahallul awal itu bisa tercapai dengan melaksanakan 2 dari 3. Dengan melaksanakan 2 dari 3, maka tahallul 1 sudah bisa tergapai. Apa 3 hal tersebut? Yaitu adalah at-tawafu wahiyya at-tawafu, yaitu tawaf berputar mengitari Ka'bah 7 kali, dimulai dari rukun Hajar Aswad, memposisikan Ka'bah berada di sebelah kiri. Kemudian wal halqu, memotong rambut atau menggundul rambut. Waramyu jamratil akabati, melempar jamrah akabah, melempar batu di lubang akabah. Ya, di jamarat itu ada 3 lubang. Ada akabah, ada wusta, ada ula. Nah, kalau sudah melaksanakan 2 dari 3 hal ini, 3 hal berupa at-tawaf, al-halqu, memotong atau mencukur atau menggundul rambut, dan melempar jumrah akabah, maka kalau sudah melaksanakan 2 di antara 3 ini, maka sudah dikategorikan melakukan tahallul awal, ya, melakukan tahallul awal. Dan ketika wabitsalits yahsulu tahallul tsani, ketika 3-tiganya sudah dilakukan, maka tahallul tsani tercapai. Nah, kalau sudah seperti itu, maka dia boleh untuk memakai pakaian sebagaimana biasa. Sudah boleh mencopot daripada pakaian ihramnya, kemudian boleh mandi, pakai parfum, pakai wangi-wangian, bahkan yang terlarang ketika melakukan orang ihram itu boleh dilakukan, misalkan hubungan suami istri, menikahkan, dinikahkan, menjadi saksi nikah, diperbolehkan. Wa yahillu bil awal jami'ul muharramat. Halal dengan tahallul awal jami'ul muharramat. Semua hal yang dilarang, semua hal yang diharamkan ketika ihram menjadi halal dengan melaksanakan tahallul awal, kecuali yaitu adalah ilan nisa, kecuali berhubungan suami istri, wa'aq dan nikah, dan melakukan akad nikah. Jadi untuk yang hubungan suami istri dan juga akad nikah, itu hanya boleh dilakukan setelah sempurna melakukan tahallul sani. Artinya sudah melaksanakan 3 hal yang tadi disebutkan, yaitu tawaf, mencukur atau memotong rambut, melempar jumrah akabah. Kalau 3-tiganya sudah dilakukan, maka hukumnya adalah dia sudah tahallul sani. Tahallul sani ditandai dengan memotong ataupun mencukur rambut, dan kemudian setelah itu hal-hal yang diharamkan ketika melakukan ihram menjadi halal bagi dia, termasuk berhubungan suami istri dan melakukan akad nikah. Wa tahallu minal umrati bi faraghiha. Maka dikatakan di sini wa tahallulu minal umrati bi faraghiha. Tahallul daripada umrah. Tahallul dari kata-kata halala. Tahalala itu adalah menjadi halal. Tahallul daripada umrah itu dengan setelah sempurnanya, ya, setelah selesai, ya, setelah selesai daripada tahallul haji. Baik. Maka itu maksud daripada wa tahallulu minal umrati bi faraghiha. Maksudnya yaitu adalah tahallul dalam umrah adalah ketika selesai melaksanakan umrah. Faraghiha hanya kembali kepada umrah. Jadi tahallulnya umrah itu bisa tercapai apabila sudah melaksanakan rangkaian ibadah umrah yang tadi disebutkan rukunnya ada 4. Baik, ini adalah rangkaian daripada pembahasan haji dan umroh yang kita diskusikan, kita baca bersama pada malam hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, ada koreksi, atau ada kemuskilan yang masih belum difaham, bisa ditanyakan. Silakan, tafadhol. Ya, boleh nanya atau ngelengkapin gimana Pak Ustadz nih? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada amalan khususnya tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu ada 4 amalan yang dilakukan segera, yaitu tawaf qudum,
Ya, apa tawaf apa namanya? Tawaf kudum ya kalau nggak salah. Tawaf ifadah, kemudian memotong kurban, kemudian melempar jumroh akobah. Nah, ini kalau 3 amalan ini dikerjakan, salah apa namanya 2 amalan ini dikerjakan, maka udah dianggap tahallul gitu atau gimana? Begini, Pak Suripno, sudah pernah umroh atau sudah pernah lihat video umroh? Kalau umrah udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Haji Baik, juga. alhamdulillah. Jadi insya Allah mudah tergambar kalau saya terangkan. Masing-masing daripada hal yang disebutkan di dalam rukun ataupun wajibnya haji dan umroh itu memiliki waktunya masing-masing. Nah, waktunya masing-masing ini perlu diperhatikan. Nggak bisa kemudian kita langsung kerjakan sekaligus sehingga kemudian tidak mengetahui waktu-waktu yang memang diharuskan dilaksanakan pada waktu itu. Khususnya apalagi haji ini. Ya, karena haji memiliki waktu-waktu khusus. Kapan melempar jumrah akobah? Oh, jumrah akobah itu dilempar pada saat tanggal 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahar. Nah, terus kalau misalkan nanti itu melemparnya tidak di Yaumun Nahar bagaimana? Maka nanti konsekuensinya kalau dia meninggalkan yang namanya kewajiban, maka dia harus membayar kafaroh. Nah, kafarohnya apa? Kambing. Berapa harganya? Tergantung. Nah, bisa 250 real, bisa 400 real. Ala kulli hal, 3 hal tadi yang ditanyakan, tawaf, kemudian disebut dengan juga tadi lempar jamroh akobah, dan kemudian disebutkan tadi dua daripada tiga maka akan berhasil atau akan tergapai yang namanya tahallul awal begitu. Tawaf, al-halku, dan ramyu jamratil akabah. Kalau 2 dilakukan maka sudah bisa dilakukan yang namanya tahallul awal. Ketika 3-3 dilakukan maka tahallul tsani. Waktunya kapan? Nah, kalau tawaf ifadah atau tawaf wajib, tawaf rukun maksudnya, tawaf rukun, ya maka dilakukan kapan? Tawaf rukun itu dilakukan setelah apa? Setelah melempar jumrah akobah atau sebelum jumrah akobah. Iya. Nah, bisa. Biasanya para jamaah itu melihat kondisi. Kalau pas waktu di Jamarot itu nggak terlalu rame, melempar dulu Jamarot. Kemudian baru tawaf ifadah. Tapi kalau misalkan rame, biasanya tawaf ifadah dulu, baru nanti lempar Jamarot. Yang penting di hari tanggal 10 itu tidak kelewatan melempar jumrah akabah. Baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Apakah sudah terjawab? Ya, dulu memang prakteknya begitu. Biasanya kalau jumrah akobah itu dilakukan setelah apa ya, matahari lengser lah katakanlah gitu. Jadi kalau pagi kita mengejar biasanya tawaf ifadah dulu. Tawaf ifadah kemudian sa'i selesai terus tahallul gitu kan. Nah, nanti siangnya baru lempar jumrah akobah. Dan sebelum itu biasanya ada panitia yang motong kurban lah, ke tempat kurban gitu. Ya, ya bisa seperti itu. Jadi itu mungkin bukan kurban ya. Ya ada kurban juga. Mungkin itu yang dimaksud biasanya kalau misalkan pas waktu hari tanggal 10 itu antar ke mazbah, tempat penyembelihan. Nah, itu untuk melihat dam. Karena kebanyakan orang Indonesia itu melaksanakan haji tamattu. Haji tamattu melaksanakan ihram umroh terlebih dahulu, baru kemudian ihram haji. Maka wajib untuk kemudian membayar dam. Biasanya pas hari tanggal 10 itu diantarkan atau perwakilan daripada jamaah itu diantarkan untuk melihat prosesi penyembelihan dan diabsen satu persatu jamaah dan kemudian disembelih kambing yang dijadikan tebusan dam. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi itu apa namanya? Waktu kita di sana, saya kan tinggal di Saudi waktu itu, waktu haji. Jadi ketika memotong hewan kurban itu bukan karena dam barangkali Pak Ustadz. Kan ada apa namanya?
syaratnya kalau yang haji apa? Kalau saya termasuk hajinya haji tamattu. Karena sempat tinggal dulu di Mina itu berapa hari gitu kan. Di apa? Untuk menunggu sebelum tanggal 9 Dzulhijjah kita udah di tenda gitu. Nah kan termasuk itu hajinya haji tamattu, bukan haji apa namanya? Qiron apa? Ya, haji tamattu itu wajib untuk membayar dam. Dan diperhatikan sama Pak Suripno, itu adalah haji tamattu. Dan mayoritas jemaah haji Indonesia itu mengambil haji tamattu. Sehingga semua orang yang mengambil haji tamattu wajib membayar dam. Nah, gitu membayar dam. Membayar damnya di mana? Bisa melewati bank. Ya, Ar-Rajihi ataupun bank yang ada di sana. Lewat ATM bisa. Atau bisa melalui panitia. Kemudian diantarkan ke mazbah untuk melihat proses daripada penyembelihan dam. Bagi sebagian orang yang memiliki uang lebih, selain membayar dam, pengen untuk kemudian melakukan kurban, maka boleh juga. Tapi yang wajib itu adalah membayar damnya. Harus 1 kambing. Kalau punya lebih, biasanya ada panitia nanti, atau misalkan jamaah, itu punya inisiatif sendiri, itu kemudian nanti bisa membeli kambing untuk kurban. Atau sapi, patungan atau sendiri untuk kurban. Nah, begitu. Tapi yang menjadi catatan penting, kurban hukumnya adalah sunnah, membayar dam itu harus, wajib. Maka harus dilaksanakan yang wajib terlebih dahulu daripada yang sunnah. Wallahu a'lam. Oke. Syukran jazakallahu khair. Wa iyyakum. Baik, yang lain apabila ada yang mau ditanyakan silahkan tafadhol. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sekian. Semoga ini pertanda semuanya bisa memahami daripada apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Hajj Bafaddal dalam kitabnya Mukhtasar Al-Latif atau Mukhtasar As-Saghir. Sekian, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan. Kita tutup pertemuan pada kesempatan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis dan surat al-asr. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mohon maaf atas segala khilaf, ucap, sikap ataupun sifat. Semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas jazakallahu khairan. Sama-sama.